Hello Technolovers, serangan brutal Israel yang menargetkan kamp pengungsian di Rafah pada 26 Mei 2024 mendapat kritik yang keras dari dunia. Berbagai pihak mengecam dan menanggapinya dengan keras, termasuk politisi dan pemimpin dunia. Serangan dimulai dengan menembakkan rudal seberat 2.000 pon ke tenda pengungsian Palestina di Rafah. Akibatnya sekitar 40 orang warga Palestina meninggal dan puluhan lainnya terluka. Beberapa pemimpin dan politisi dunia mengutuk hal ini dan bereaksi keras. Nah, dikutip dari berbagai sumber, berikut akan kita bahas mengenai reaksi para pemimpin dunia atas serangan Israel terhadap Rafah. Recep Tayyip Erdogan. Pembunuhan genosida yang sejauh ini merenggut 36.000 saudara Palestina kemarin menghujani warga sipil dengan rudal dan bom di sebuah kamp pengungsi di Rafah yang mereka nyatakan sebagai zona aman. Tindakan ini terjadi setelah seruan Mahkamah Internasional untuk menghentikan serangan tersebut. Netanyahu akan segera sadar bahwa ini tidak ada gunanya. Daya tidak akan bisa menghindari dikenang dengan kutukan. Begitulah Presiden Turki menulis dan mengutuk Israel di laman X miliknya. Josep Borrell Fontelles. Selanjutnya ada Josep Borrell Fontelles yang merupakan pejabat tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan. Ngeri dengan berita yang keluar dari Rafah tentang serangan Israel yang menewaskan puluhan pengungsi, termasuk anak-anak kecil. Saya mengutuk hal ini dengan keras, ujar Josep. Emmanuel Macron marah dengan serangan Israel yang telah menewaskan banyak pengungsi di Rafah. Ujar Presiden Prancis dalam mengutuk keras tindakan Israel terhadap Palestina. Zarah Sultana MP. Ada juga Zarah Sultana yang merupakan anggota parlemen di Britania Raya. Ia mengatakan Israel harus dibatasi soal penjualan senjata. Penolakan terang-terangan Israel terhadap Mahkamah Internasional harus ditanggapi dengan tindakan. Dimulai dengan larangan penjualan senjata, ungkapnya. Jose Manuel Albares. Lalu ada Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares yang mengatakan, kami menuntut gencatan senjata segera dan penghormatan terhadap legalitas internasional oleh semua pihak. Mikhail Bogdanov. Dan terakhir ada Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Wakil Presiden Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, menyatakan pada Selasa 28 Mei saat bertemu dengan Duta Besar Mesir di Moskow Nazih Nagari bahwa operasi militer Israel di Rafah tidak dapat diterima. Selama pertemuan mereka berbicara tentang masalah-masalah di Timur Tengah, terutama kondisi terbaru di wilayah konflik Palestina-Israel. Selain itu, perkembangan terkini di Libya dan Sudan juga dibahas, kata Kemenlu Rusia. Dari rangkaian serangan tersebut, bagaimana kira-kira cara warga Rafah bertahan hidup di tengah kekejaman Israel? Sejak operasi militer Israel di sudut selatan Gaza pada 6 Mei, hampir 800.000 orang atau separuh dari penduduk Rafah terpaksa mengungsi karena Rafah dianggap sebagai benteng terakhir Hamas di Gaza. Terlebih dahulu di kamp pengungsian di distrik Tel Av Sultan di kota Rafah, pasukan Israel secara kejam melepaskan rudal dan 7 bom seberat 900 kg. Pada Minggu 26 Mei 2024 pukul 10 malam, serangan terhadap zona kemanusiaan itu merenggut nyawa 45 orang dan melukai 249 lainnya. Setelah invasi Israel ke Rafah, banyak warga dan pengungsi Palestina dari Gaza menghadapi banyak tantangan untuk bertahan hidup dan membangun kembali kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa cara warga Rafah berusaha bertahan hidup di tengah kota yang hancur akibat serangan Israel. Mengandalkan bantuan kemanusiaan. Sejak serangan Israel pada 7 Oktober 2023, warga jalur Gaza mengungsi ke Rafah. Di Rafah ada 1,5 juta orang yang mencari tempat tinggal. Sebagian besar dari mereka adalah pengungsi internal. Sangat penting bagi warga Rafah untuk mendapatkan dukungan kemanusiaan dari organisasi internasional seperti PBB. Bantuan ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan obat-obatan. Dan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. PBB menyatakan bahwa di Rafah ada 9 tempat untuk menampung pengungsi, tetapi hanya ada 3 klinik dan 6 gudang.
Pada konferensi pers di Jenewa, juru bicara OCHA, Jens Laerke, menyatakan bahwa operasi kemanusiaan akan berada dalam kondisi gawat darurat jika tidak ada bahan bakar yang masuk. Mirisnya pada Selasa 21 Mei 2024, UNRWA memberitahu X bahwa mereka akan menghentikan semua distribusi makanan di Rafah. Mereka menyatakan bahwa karena Israel menutup semua pintu penyeberangan perbatasan, ada kekurangan pasokan, ada masalah keamanan di gudang UNRWA, dan hanya 7 dari 24 pusat kesehatan beroperasi, kata badan pengungsi tersebut. Mengungsi ke Khan Younis. Keluarga yang putus asa terpaksa meninggalkan Rafah untuk mengungsi ke Khan Younis. New Arab melaporkan, beberapa keluarga meninggalkan dengan hanya membawa apa yang mereka miliki, sementara yang lain menuju perkemahan di dekatnya di Al-Mawashi. Ahmed, seorang warga, menceritakan kesengsaraannya setelah serangan udara Israel membom rumah keluarganya yang berlantai 3 di Rafah, membunuh ibunya dan 2 anggota keluarga lainnya. Kehidupan sangat sulit sebelum invasi Israel ke Rafah, namun masih layak untuk ditinggali, kata Ahmed. Sekarang keadaannya tidak tertahankan lagi. Ahmed mengalami patah kaki bagian bawah dan cedera kepala. Namun karena banyaknya korban jiwa, dia tidak dapat mendapatkan perawatan medis atau dokter. Akibatnya dia diangkut dalam gerobak kayu selama sekitar 10 km hingga Khan Younis. Banyak orang lari ke perkemahan pinggir laut di Al-Mawashi dekat Khan Younis. Orang-orang menggunakan air laut untuk mencuci dan berjalan setidaknya 4 km untuk mendapatkan jerigen air minum. Antri demi mendapatkan air. Warga kamp pengungsi di kota Rafah menghadapi kekurangan air yang parah. Menurut laporan Anadolu Agency, Saad Al-Tarabit, seorang warga mengatakan dia sangat senang menunggu dengan sabar dalam antrian panjang bersama ratusan pengungsi lainnya, sambil memegang wadah kosong di tangannya untuk diisi. Tinggal di tenda kecil yang dipenuhi sampah. Keluarga Abu Jarad harus mengikuti kebiasaan bertahan hidup yang ketat saat berada di sudut selatan Gaza, di atas lahan berpasir yang dipenuhi sampah. Keluarga yang terdiri dari 10 orang sekarang berkumpul di dalam tenda berukuran 16 meter persegi. Setiap anggota keluarga diberi tugas sehari-hari untuk bertahan hidup, mulai dari mengumpulkan ranting, menyalakan api untuk memasak, hingga mencari sayuran di pasar kota. Namun upaya terbaik mereka tidak dapat menutupi keputusasaan mereka. Salah satu anggota keluarga yang lebih tua, Awatif Abu Jarad, mengatakan kepada mereka bahwa pada malam hari anjing-anjing berkeliaran di atas tenda. Kami hidup seperti anjing. Kantong plastik jadi kamar mandi. Lebih dari 1 juta warga Palestina yang mengungsi ke Rafah hidup dalam kondisi yang semakin tidak manusiawi. Tamer Sraur dan ketiga putrinya telah pindah hingga 5 kali. Mereka tinggal dan bertahan hidup di tenda dengan anak-anak kecil. Saat tidur, pesawat kerap melintas di atas kepala dan ia selalu berpikir bahwa pesawat itu akan membunuh mereka. Mengais makanan di sisa-sisa api. Pada Minggu malam 26 Mei 2024, Israel melakukan serangan tambahan ke Rafah. Perempuan dan anak-anak sipil juga terbunuh dalam serangan udara di apa yang disebut sebagai daerah aman, Al-Mawasi. Menurut laporan Al Jazeera, tempat perlindungan pengungsi juga terbakar sebagai akibat dari serangan itu. Serangan kejam Israel itu membunuh banyak warga. Para pengungsi Palestina terpaksa mencari mayat atau orang yang terluka di bawah sisa-sisa api dengan tangan kosong. Mereka juga kadang-kadang mengais makanan yang masih bisa mereka selamatkan agar keluarga mereka bisa hidup sedikit lebih lama. Nah, mengingat ribuan pengungsi Palestina masih berada di Rafah, masyarakat global mendesak para pemimpin mereka untuk segera mengambil tindakan untuk mencapai gencatan senjata. Selain itu, gerakan dukungan di berbagai media sosial juga gencar dilakukan masyarakat dunia termasuk Indonesia dalam mengecam tindakan brutal Israel. Kalau kalian sendiri udah ngapain aja? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, jangan lupa share video ini ya. Thanks for watching and see you in the next video.